kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan buat persekutuan yang indah, yang manis dengan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus boleh kumpulkan setiap kami di tempat ini Tuhan. Dalam ibadah kasih kerinduanku Sisterhood Women Ministry di tempat ini. Tuhan Yesus kiranya Tuhan perlengkapi setiap hamba-hambamu, setiap umatmu, setiap perempuan-perempuan yang hadir pada sore hari ini Tuhan. Dengan kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan Yesus untuk menyatakan, untuk menyampaikan hanya kebenaran firman Tuhan. Bukan hikmat hamba sebagai manusia, tapi sungguh Tuhan biar Tuhan Yesus sendiri yang berkata-kata, yang berbicara melalui hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus, silakan Kau berkarya dengan ajaib, dengan hebat dan herannya bagi setiap yang hadir di tempat ini Tuhan. Biar sungguh setiap kata kalimat yang ditabur, setiap benih firman Tuhan boleh berakar, bertumbuh dan berbuah lebat bagi kehidupan setiap kami. Segala pujian, syukur, hormat bagi nama-Mu ya Bapa. Kami menolak, mematahkan, menghancurkan segala kuasa yang bukan dari Tuhan Yesus Kristus. Kami patahkan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami undang hadirat tahta suci-Mu Tuhan Yesus, hanya atmosfer dari kerajaan surga yang turun menguasai setiap tempat, setiap pribadi di tempat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau teduhkan hati kami siap terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sister, sama-sama kita semua katakan amin. Shalom Kerinduanku Ministry. Terima kasih teman-teman worship team. Thank you so much. Shalom Kerinduanku Ministry. Shalom Kerinduanku Sisterhood. Shalom, ada sukacita di rumah Tuhan. Amin. Apa kabarnya sore hari ini? Bulan yang baru, puji Tuhan. Banyak berkat? Amin. Masih banyak doa yang belum dijawab? Tahun ini Tuhan jawab, Tuhan kabulkan. Amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita, yuk. Oke, kita langsung aja. Waktu saya nggak banyak karena ini minggu pertama. Kerinduanku Ministry di Women Ministry kita akan perjamuan kudus setiap minggu pertama di setiap awal bulan. Jadi saya khotbah nggak akan lama-lama supaya kita bisa sama-sama menikmati tubuh dan darah Tuhan Yesus. Saya mau melanjutkan, sekarang kita sampai kepada part yang ketiga dari serial khotbah Women of Grace. Sisters, ada yang hadir 2 minggu kemarin berturut-turut? Yang hadir boleh angkat tangan? Yang hadir? Baru semua? Baru hari ini semua? Yang baru hadir Women Ministry boleh angkat tangan? Wah, banyak yang baru hadir ya. Oke, jadi sister semua, saya ini lagi dalam rangkaian khotbah dalam serial khotbah judulnya The Woman of Grace. Kita berbicara soal 5 perempuan yang namanya dicatat dalam silsilah Tuhan Yesus dalam Injil Matius. Jadi ada 5 nama perempuan. Kenapa menjadi menarik? Karena dalam tradisi Yahudi yang patriarkinya, apalagi di zaman dulu gitu ya, patriarkinya itu kuat sekali. Yang biasanya dianggap adalah laki-laki. Perempuan biasanya nggak dianggap, bahkan biasanya nggak ditulis. Tapi ada 5 nama perempuan dari silsilah Yesus Kristus. Kalau di Injil Matius itu ada 42 keturunan, 42 generasi. Tapi ada 5 nama perempuan yang dicatat di sana. Ini menjadi menarik sekali. Apa sih yang istimewanya dari 5 perempuan ini? Mereka mendapat kasih karunia Allah, padahal mereka adalah bukan siapa-siapa, pendosa, ngaco hidupnya semuanya. Most of them. Tapi mereka dicatat dalam silsilah Tuhan Yesus. Yesus berkenan lahir melalui rahim perempuan-perempuan ini. Dari keturunan-keturunan dari perempuan-perempuan ini. Ini yang menarik. Sisters, kalau boleh mungkin cek di YouTube Kerinduanku Ministry yang part pertama dan part keduanya. Kita bahas dari Injil Matius. Mungkin saya nggak ulang baca ayatnya. Tapi yang pertama itu kemarin kita belajar soal Tamar. Nama perempuan yang dicatat. Tamar ini adalah seorang Gentile. Gentile itu artinya warga non-Yahudi. Kalau non-Yahudi di Alkitab biasanya ditulis dengan istilah Gentile. Dia adalah seorang janda Gentile, dia non-Yahudi. Dia pura-pura jadi pelacur untuk meniduri ayah mertuanya yaitu Yehuda. Dan dari perkawinannya dengan Yehuda punya 2 anak yaitu Zerah dan Peres. Dan Peres adalah nenek moyang dari Salmon. Salmon memiliki istri yang bernama Rahab. Rahab ini adalah seorang pelacur, perempuan Kanaan, seorang pelacur yang tinggal di tembok kota Yeriko. Dan ketika Yosua dan bangsa Israel menyerang kota Yeriko, Rahab ini hidupnya dan keluarganya diselamatkan. Dan kemudian Rahab menjadi bagian dari keluarga orang Israel. Dia menikah dengan Salmon. Dari pernikahannya dengan Salmon, dia melahirkan Boas. Boas ini kemudian menikah dengan Ruth yang akan kita bahas pada hari ini. Dari pernikahan Boas dan Ruth, dia ini menjadi nenek moyang, jadi buyutnya. Jadi buyut dari Raja Daud. Daud kita tahu kemudian memiliki skandal dengan Batsheba. Dan dari perkawinan Daud dan Batsheba melahirkan seorang anak yaitu Raja Salomo. Dan turun terus sampai kepada Yusuf yang menikah dengan Maria dan
Dari kandungan Maria, Roh Kudus mengaruniakan bayi Yesus dan Tuhan kita dalam rupa manusia lahir melalui rahim Maria, seorang perempuan. Inilah 5 nama perempuan yang dicatat dalam genealoginya Tuhan Yesus Kristus, dalam silsilah Yesus Kristus. Kita sampai pada bagian yang ketiga. Kita akan bahas soal Ruth hari ini. Ada yang namanya Ruth? Ada Ibu Ruth? Mbak Ruth? Kak Ruth? Ada yang namanya Ruth? Nggak ada? Atau nama baptisnya Ruth? Ada? Oh, kamu namanya Ruth Leonie. Oke, kita akan bahas soal Ruth hari ini. Kalau nggak jadi kayak Ruth, awas ya. Oke, latar belakang dari kitab Ruth, sisters, siap diberkati? Colek kanan kirimu bilang siap-siap diberkati hari ini. Siap-siap diberkati, siap-siap diberkati. Oke, latar belakang dari kitab Ruth, kemungkinan besar kitab ini ditulis oleh Samuel. Dan Ruth ini menarik karena dalam Alkitab saudara, dalam Alkitab kita hanya ada 2 nama perempuan yang ditulis menjadi kitab, yaitu Ruth dan Esther. Betul, dan Esther, Ruth dan Esther, namanya Esther ya. Ruth dan Esther. Dan kalau kita dengar kata Ruth, kita mendengar cerita soal Ruth, biasanya apa sih yang terlintas di pikiran kita? Tentang apa? Tentang menantu yang langka ya? Iya Bu, langka ya Bu? Tentang menantu yang langka, karena ketika ditinggal oleh suaminya, mereka pada saat itu dia juga belum punya anak, dia memilih untuk tinggal bersama dengan mertuanya. Kenapa diam semua Bu? Gak mau tinggal sama mertua? Gak mau tinggal sama mertua Bu? Gak mau Bu? Ibu mantep banget geleng-gelengnya Bu. Mau curhat Bu? Mau cerita? Ruth ini kalau kita sekilas dengar tuh adalah kita kenal Ruth sebagai seorang yang menantu yang baik hati. Yang sayang banget sama mertuanya, memilih untuk tinggal bersama mertuanya. Dimana kita di era modern ini kayaknya mertua tuh suka dianggap sosok yang menakutkan gitu ya. Tapi puji Tuhan mertua saya baik banget saudara, beneran deh. Baik banget mertua saya. I love her so much. Mama saya juga top. Tapi kalau kita gali lebih dalam soal Ruth ini sebenarnya Ruth ini adalah tipologi, sis. Kita bicara soal ketika kita ngomongin Ruth yang kemudian menikah dengan Boaz. Boaz ini adalah tipologi atau gambaran dari Yesus yang menebus kita. Boaz menebus Ruth. Boaz kemudian menikahi Ruth. Ruth itu kalau kita gali, Ruth ini adalah kalau istilah modernnya bilang tuh multiple minority. Apa itu artinya? Dia perempuan, dia janda, dia miskin, dan dia orang asing. Dia bukan orang Israel, dia orang Moab. Dan Moab adalah musuhnya orang Israel. Moab itu adalah anaknya Lot, sis. Anaknya Lot, jadi Lot itu tidur dengan anak perempuannya, kemudian melahirkan Moab. Jadi Moab ini dikutuk, keturunannya dikutuk, dibencilah sama Allah gitu. Karena dikutuk, ini nggak bener lah gitu. Jadi Moab ini memang musuhnya orang Israel, tapi Ruth ini perempuan Moab. Dia perempuan, dia janda, dia miskin, dia orang asing, dan dia musuhnya orang Israel. Tapi dia begitu mendapat kasih karunia Tuhan yang besar sampai namanya dicatat dalam silsilah Yesus Kristus. Yesus Tuhan kita, Allah kita, berkenan lahir jadi manusia melalui nenek moyangnya ada Ruth di sana. Kita akan belajar hari ini bagaimana kasih karunia bekerja melalui kisahnya Ruth. Dan kasih karunia itu juga mau bekerja buat hidupmu. Amin. Kasih karunia itu juga mau bekerja dalam hidupmu. Bilang kanan kirimu siap-siap diberkati dengan kasih karunia-Nya. Amin. Yang pertama dari kisah Ruth kita belajar tentang kedaulatan Allah atau God's sovereignty. Kita bicara soal kedaulatan Allah. Kita sama-sama baca ayatnya dari Ruth 2 ayat yang pertama sampai yang keempat. Ruth 2 ayat yang pertama sampai yang keempat. Kita baca bergantian ya. Kita baca bergantian. Ayat yang pertama. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya. Seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek. Namanya Boaz. Pergilah anakku. Ayatnya yang ketiga. Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boaz yang berasal dari kaum Elimelek. Ayat yang keempat. Oke.
Latar belakang dari ayat ini, sisters, kita tahu bahwa ada sebuah keluarga, Naomi dan Elimelek. Mereka orang Israel, mereka tinggal di Bethlehem. One day terjadi kelaparan di Bethlehem. Akhirnya mereka memutuskan untuk keluar dari Bethlehem, pergi ke tanah Moab untuk bertahan hidup di sana. Di sana kedua anaknya yaitu Mahlon dan Kilion menikahi dua perempuan Moab, yaitu Ruth dan Orpa. Along the way, Elimelek meninggal, Mahlon meninggal, Kilion meninggal. Sisalah perempuan-perempuan nih, Naomi dan dua menantunya, Orpa dan Ruth. Naomi memutuskan untuk kembali ke tanah kelahirannya. Balik deh ke Bethlehem, kembali ke Bethlehem. Naomi bilang sama kedua menantunya, aku mau pulang ke Bethlehem. Kamu pulang, kembali ke rumah orang tuamu. Orpa kembali ke rumah orang tuanya. Naomi, si menantu langka ini, bilang, no, aku mau ikut ibu. Aku mau ikut mama mertua. Kemana kamu pergi, aku akan pergi. Yang menjadi tanahmu itulah tanahku. Allahmu lah Allahku, kata Ruth begitu. Kemudian akhirnya Orpa pulang ke orang tuanya, Naomi dan Ruth ke Bethlehem. Di Bethlehem, Ruth mau kerja ceritanya. Aku mau kerja, aku harus kerja. Dia pengen memungut sisa-sisa gandum yang berjatuhan di ladang. Jadi bukan metikin gandum sis, tapi sisa-sisa yang jatuh dia mau pungutin kerja. Kebetulan, kata firman Tuhan, Ruth kerjanya di ladang punya Boas tanpa Ruth ketahui. Dia kerja di ladang milik Boas. Dan kebetulan Boas ternyata adalah keluarganya Elimelek. Boas nih orang kaya, punya ladang, punya tanah. Kebetulan Boas adalah keluarganya Elimelek, which is papa mertuanya, almarhum papa mertuanya. Dan yang menarik adalah, saya mau tanya deh, sisters percaya sama kebetulan nggak? Percaya sama kebetulan nggak, Bu? Percaya sama kebetulan? Percaya sama kebetulan atau Tuhan udah atur semuanya? Tuhan udah atur. Di dalam Tuhan, saya tidak percaya yang namanya kebetulan. Kita bisa bilang satu hal kebetulan karena kita nggak ngerti pikirannya Tuhan. Karena kita nggak bisa ngelihat apa yang Tuhan lakuin. Tuhan itu berada di atas dimensi waktu. Tuhan ada di awal, ada di akhir. Dia udah lihat semuanya, dia udah rancangan semuanya, dia udah plot satu persatu. Nanti di hari ini kamu akan ketemu si A. Di hari ini si B akan datang sama kamu. Di hari ini si C akan nyakitin kamu. Di hari ini dia akan minta maaf sama kamu. Tuhan udah atur semuanya. Kita yang di bawah, kita yang gak ngerti apa yang sedang Tuhan lakuin. Sehingga kita bilang itu kebetulan. Tapi dia di atas waktu. Dia mengetahui apa yang dia lakukan. Yeremia 29 ayat 11 bilang, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku. Dia bilang, aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Dan kabar baiknya, rancangan itu bukan rancangan kecelakaan. Tapi rancangan yang baik, rancangan yang mendatangkan sukacita. Di ayat yang barusan kita baca, kata kebetulan itu pakai kata mikreh. Kata kebetulan itu pakai kata mikreh. Ada slide-nya boleh ditampilin? Kata kebetulan itu pakai kata mikreh, sisters. Apa sih artinya mikreh? Ada mikreh dan hine, ada dua. Itu artinya adalah unforeseen meeting or event atau suatu kejadian pertemuan yang tidak terduga. Ada dua jenis kebetulan. Yang pertama itu yang kita nggak tahu. Kita nggak tahu, kayak Ruth, yang Ruth lakukan. Dia nggak tahu, dia pokoknya mau kerja aja dulu. Ternyata kebetulan katanya ladang itu milik Boas, which is adalah masih keluarganya. Tapi ada kebetulan yang kedua, ada mikre dan hine kalau dari bahasa aslinya. Hine itu adalah kita do something dan Tuhan bam. Apa yang kita lakukan dan yang Tuhan lakukan match, ketemu. Makanya perempuan-perempuan, adik-adik sisters, adik-adik perempuan saya yang lagi menanti pasangan hidup. Siapa yang lagi menanti pasangan hidup? Yang udah bawa anak jangan angkat tangan lah Bu. Tolonglah. Yang lagi menanti pasangan hidup boleh angkat tangan? Do something sis, Yunet. Do something. Lakuin apa yang jadi bagian kita. Apa sih yang jadi bagian kita? Kalau kamu cari pasangan hidup, apa yang jadi bagianmu? Upgrade yourself. Naikin nilai dirimu. Dandan yang cantik. Mau ke gereja tuh sisiran. Dandan tipis-tipis. Jangan cek kodam lu kerjanya. Buat apa cek kodam?
Yunet kosong. Binsar, macan silver. Gitu kan. Kok tahu Kak? Lihat-lihat pasti FYP apaan sih ini cek kodam ya. Jangan cek kodam, nggak penting, itu nggak guna, nggak ada. Ada yang pernah cek kodam? Ada yang pernah cek kodam? Jangan macem-macem ya. Jemaat Women Ministry jangan cek kodam ya, jangan macem-macem. Yang jagain kita Tuhan Yesus, amin. Yang jagain kita Roh Kudus, amin. Malaikatnya yang jagain kita, nggak usah cek-cek kodam, nggak penting. Nggak ada itu semua. Anak-anak Tuhan jangan ikut-ikutan cek-cek kodam begitu ya. Kenapa gue jadi ngomongin kodam sih nih? Jadi Tuhan itu berdaulat sama hidup kita. Nggak ada yang kebetulan. Semua dia udah rancangkan. Tapi please, kita gini loh. Misalnya bilang, kan Tuhan dia melipat gandakan. Gak usah kerja, gak apa-apa. Tuhan sediain kok, Tuhan provide kok. Tuhan siapin kok semuanya. Tidur aja di rumah, ongkang-ongkang kaki. Kan Allah yang melipat gandakan. Oh come on. Kamu bilang Allah yang melipat gandakan. Saya ajakin matematika sederhana deh. 2 kali 2, 4, iya dilipat gandakan. 10 kali ganda, 2 kali 10, iya 20. Tapi kalau 0, mau dikali 100 miliar hasilnya tetap 0 dikali 100 miliar tetap 0. Tuhan mau lipat gandain apa kalau kita gak bikin apa-apa sis? Apa yang mau dia lipat gandain kalau kita gak bikin apa-apa? Kalau sisters butuh something butuh pekerjaan atau apa, ayo siapin CV yang bagus, datang. Bawa CV-mu, interview yang baik, upgrade yourself, perkaya dirimu. Saya gak bisa bahasa Inggris, ayo belajar. It's okay. Mulai dari nol, gak ada kata terlambat. Gak usah, aduh saya udah ketuaan untuk belajar bahasa Inggris lagi. Gak pernah terlambat untuk belajar. Belajar, upgrade yourself. Kita sekarang hidup di era informasi tuh terbuka banget loh. Gampang banget buat dapetin ilmu. Gampang banget buat dapetin sesuatu yang bisa kita pelajari. Asal kitanya mau berusaha. Emang sister pikir Ruth bakal ketemu sama Boas yang akan menikahi dia kalau dia gak pergi ke ladangnya? Kalau cuman ongkang-ongkang kaki, nungguin mama mertuanya yang bawain makanan gitu. Sesayang-sayangnya Naomi juga lama-lama enak sama menantu modelan kayak begitu. Seneng amat ketawanya. Tapi Ruth bilang sama Naomi, aku akan pergi ke ladang untuk memungut jelai, untuk memungut gandum. Ketika dia pergi, Tuhan tahu-tahu somehow gerakin kakinya ke ladang milik Boas. Yang ternyata masih sanak saudara Elimelek. Dan cerita selanjutnya akan kita bahas dalam poin-poin selanjutnya. Do something, bekerja. Dan kayak di Roma 8 ayat 28. Ini ayat yang kita sering banget baca. Kita sering banget jadi ayat favorit kita semua. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kata turut bekerja yang dipakai di ayat ini berasal dari bahasa Yunani sinergos. Sinergos artinya working together as a companion, like a colleague. Bekerja bersama sebagai partner. Sebagai partner. Allah tuh mau turut bekerja sebagai partner sama kita. Hand in hand, along the way. Dia yang memampukan. Kasih karunia yang memampukan. Kasih karunia yang nolong kita. Ibarat kayak kereta kuda. Kita nih duduk di belakang, tapi kita harus naik ke kereta kudanya kan. Untuk kudanya bisa bawa kita ke tempat yang kita tuju. Ada bagian yang kita lakukan. Berusaha apa yang kita mampu, apa yang kita bisa. Dia yang akan melakukan jauh melebihi apa yang bisa kita pikirkan, apa yang bisa kita harapkan. Sinergos, turut bekerja bersama-sama. Dan kedaulatannya membawa kita pada tujuannya Tuhan. Membawa kita pada hal-hal yang kita gak pikirkan, yang kita gak duga. Tapi yang pasti mendatangkan kebaikan buat kita. Kedaulatannya tersedia buat kita sis. Dia berdaulat atas hidupmu. Biar serahin hidupmu sama Tuhan. Dan biarkan kasih karunia-Nya berdaulat dalam hidupmu. Membawa engkau, bergerak, membawa engkau menuju pada rancangannya yang hebat dan indah dan ajaib. Amin. Amin. Poin yang kedua, God's providence. Bagaimana kasih karunia bekerja dalam hidup Ruth. Dan kasih karunia yang sama akan bekerja dalam hidup setiap kita. Yang kedua, God's providence atau penyediaan Allah. Kita baca dalam Rut 2 ayat 8 sampai ke 9. Kemudian lompat ke Rut 2, 14, 16. Rut 2, 8, 9.
Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu, ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang, sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Yang menarik adalah, sebentar sebelum kita lanjut ke 14. Jadi ketika Rut kerja di ladang milik Boas, Boas lihat nih ada pekerja baru nih kayaknya. Boas tanya sama pekerjanya, itu siapa ya perempuan itu? Pekerjanya bilang, oh itu Rut, perempuan Moab, menantunya Naomi. Lalu ketika mendengar nama Rut, Boas tahu, oh aku telah mendengar tentang kebaikan hatimu. Ada di ayat selanjutnya. Dan Boas mengasihi Rut. Boas tahu Rut ini orang baik, perlu ditolong, perlu belas kasihan, dan Boas mengasihi Rut. Maka Boas menyediakan bagi Rut, kalau kamu ikut aja sama pekerja-pekerja perempuan. Aku udah bilangin jangan ganggu kamu. Boas beri perlindungan buat Rut. Boas melindungi Rut, jangan diganggu. Nih pekerja baru ini nih, orang baru ini jangan diganggu. Kalau kamu haus, pergilah ke tempayan-tempayan itu, cedoklah air minumanmu. Yang berikutnya 14 sampai 16. Ketika sudah waktu makan, berkatalah Boas kepadanya, datanglah kemari, makanlah roti ini dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini. Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu dan Boas mengunjukkan bertih gandum kepadanya. Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. 15 silakan sisters. Ayat yang 16 keren banget. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jela itu untuk dia dan meninggalkannya supaya dipungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia. Wow. Rut datang ke ladang milik Boas karena dia miskin dan butuh mencari makanan untuknya dan untuk Naomi. Tapi ternyata Tuhan membawa langkah kaki Rut ke ladang milik Boas yang masih sanak keluarganya, masih sanaknya Elimelek, sanak keluarga dari papa mertuanya, seorang yang kaya dan berbelas kasihan sama dia. Menyediakan apa yang Rut perlukan. Kalau mau makan silakan makan, dia makan sampai kenyang bahkan ada sisanya. Kalau kamu haus ambil dari tempayan. Dia bilang sama orang-orang pekerja-pekerjanya, jangan diganggu. Bahkan Boas bilang sama pekerja-pekerjanya, sengajain aja rontok-rontokin. Jadi gini sis, untuk memberikan sedikit gambaran supaya jelas, Rut ini jadi di ladang gandum, dan ladang gandum ini adalah, ini kalau saya pelajari itu adalah gandum nomor 2. Gandum nomor 2. Dan itu biasanya jatahnya orang-orang miskin. Oke. Nah, pekerja-pekerjanya Boas ngambilin dari tanamannya langsung, dia ambilin. Terus kebayang gandum gak? Kan ada bulir-bulirnya tuh ya, bulir-bulirnya ada yang jatuh-jatuh tuh. Bulir-bulir gandumnya ada yang jatuh-jatuh. Itu ada yang jatuh-jatuh. Nah yang dipungut sama Rut bukan yang masih dari tanaman. Tapi yang jatuh-jatuh itu. Yang remah-remahnya itu yang dipungutin oleh Rut. Dan dalam tradisi Yahudi pada masa itu, yang jatuh-jatuh itu adalah miliknya orang miskin. Jadi misalnya saya petani gandumnya. Saya ambil yang dari tanamannya, saya potong yang dari tanamannya. Yang jatuh saya gak boleh ambil. Karena itu miliknya orang miskin. Rut datang bukan untuk ngambil yang tanamannya. Rut datang untuk mungutin sisa-sisanya. Dia sadar. Dia dalam statusnya, dalam kemanusiaannya, dia sadar diri bahwa saya ini orang miskin. Saya ini gak boleh ngambil jatah, itu bukan milik saya. Itu milik orang lain. Jatah saya adalah yang jatuh-jatuh, yang remah-remah. Yang udah kayak sampah. Itu jatah saya, itu milik saya. Itu yang dia pungutin, itu yang dia ambil. Tapi Boas, tipologi Yesus, gambaran dari Yesus. Bilang apa? Malah dikasih makan, disediain makanan, makanlah sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Rut itu gaya kita sisters. Kita yang gak layak, kita tahu diri kita gak layak, kita gak pantas, kita gak boleh terima itu, kita gak layak, kita gak mampu, kita gak bisa. Itu bukan milik kita, kekudusannya, keselamatan itu seharusnya bukan milik kita. Tapi karena kasih karunia Tuhan, dia melayakkan kita, dia angkat kita jadi anaknya, dan dia menyediakan apa yang kita perlukan. Sekarang apa yang sisters butuhkan hari-hari ini? Do you need money?
You need some money to pay uang sekolah anakmu. Kau butuh uang untuk bayar kontrakanmu. Atau engkau butuh damai sejahtera. Mungkin kau datang ke sini dengan hati yang gelisah. Mungkin kau datang ke sini dengan ketakutan akan hari esok. Saya nggak tahu tantangan apa yang sisters hadapi esok hari. Atau apa yang kau hadapi di minggu ini, di bulan ini. Saya nggak tahu sisters datang ke tempat ini cari apa, saya nggak tahu. Atau do you need forgiveness, bahkan pengampunan baik mungkin dari orang tuamu, dari anak-anakmu, dari suamimu. Atau bahkan kau butuh pengampunan dari Tuhan, engkau bawa beban dosamu hari ini. Ada Yesus dengan kekayaan kasih karunia-Nya siap menyediakannya untukmu. Amin. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Dia mau menyediakannya bagimu. Dia provide apa yang kita perlukan. Dia sediakan apa yang kita perlukan. Dia sediakan apa yang kita butuhkan. You name it. Bawa sama Tuhan, Tuhan aku butuh ini, aku perlu ini, aku perlu sejumlah uang, aku perlu damai sejahtera, aku gak bisa tidur. Beberapa minggu ini aku gak bisa tidur Tuhan, aku sering kebangun tengah malam Tuhan. Hey, bagian kita tuh tidur nyenyak loh sisters. Karena janjinya adalah dalam tidur pun diberkati. Berarti artinya kita anak Tuhan harus bisa tidur nyenyak. Itu bagian kita. Rest, beristirahat, rest, tenang, damai, itu bagian kita. Sisters butuh damai sejahtera hari ini, butuh ketenangan hari ini, butuh pengampunan hari ini, whatever you need, bawa sama Tuhan, Dia menyediakannya bagimu. Dia menyediakan segalanya bagimu. Dia dengan segala kekayaannya, dengan kelimpahan kasih karunia-Nya siap Dia curahkan untuk engkau. Just come to Him as you are. Datang kepadanya sebagaimana adanya engkau. Tapi ingat sisters, ada note-nya. Ketika tadi saya bilang, gandum kita ambil, tapi ada sisa-sisanya untuk orang miskin. Kalau Tuhan kasih berlimpah-limpahnya kepadamu, jangan lupa ada bagian milik orang lain di sana. Jangan egois. Kita minta Tuhan berkatin, begitu Tuhan berkatin kita lupa sama orang lain. Hey, Tuhan tuh bisa berkatin kita lewat orang lain loh. Benar gak? Tuhan bisa berkatin kita lewat orang lain. Bisa banget. Dan sering terjadi seperti itu. Tuhan kan misalnya nih kita butuh sejumlah dana. Kan gak mungkin tiba-tiba kita lagi tidur pas melek toto di samping kita ada sejumlah uang. Gak mungkin kan? Gak mungkin. Pasti ada lewat orang lain. Tiba-tiba kita dapat berkat. Kita dapat pekerjaan yang baru. Atau mungkin kita dapat side job misalnya. Di saat pekerjaan utama kita udah gak memenuhi lagi, tiba-tiba ada yang nawarin side job, kerjaan sampingan. Ada yang nawarin jualan, ada yang nawarin live TikTok, mau gak bantuin gue jualan? Asal jangan live cek kodam again ya. Nawarin, mau bantuin live gak? Boleh, apa jualan apa? Skincare? Enggak, cek kodam. Don't. Apa yang sisters butuhkan dia bisa sediakan lewat orang lain. Artinya dia juga bisa pakai engkau untuk berkatin orang lain. Setuju gak? Setuju gak? Jangan lupa ada bagian orang lain di sana. Jangan lupa sama orang miskin. Jangan lupa sama orang yang susah. Simple, satpam, mall misalnya. Tukang parkir, OB yang jaga toilet. Mungkin mereka, siapa sih yang mau jadi tukang bersih-bersih toilet? Ada yang bercita-cita jadi tukang bersih-bersih toilet? Saya gak ngecilin pekerjaannya, no. Saya sangat berterima kasih sama mereka. Coba kebayang gak? Kita lagi di gereja mau ke toilet terus toiletnya gak ada yang bersihin. Males kan? Tapi mereka dengan segala keterbatasan mereka mau melakukan itu. Just senyum dan bilang, Mbak makasih ya. Kita gak pernah tahu loh sis, senyuman kita tuh bisa change someone's life. Just a simple terima kasih dari kita bisa mengubah hidup orang, kita gak pernah tahu. Jadi saluran berkat buat orang. Dia menyediakan bagi kita. Bukan tidak mungkin. Dia mau pakai kita untuk menyediakan bagi orang lain. Ini juga bicara soal pengampunan. Kita minta Tuhan ampunin kita. Tapi kita ngampunin orang lain gak? Ngampunin orang lain gak kita? Kita minta Tuhan sediakan pengampunan buat kita. Yes, pengampunannya tersedia buat kita anytime, anywhere. Kita ask forgiveness sama Tuhan, minta pengampunan dari Dia, kasih karunia-Nya lebih dari cukup untuk mengampuni kita. Tapi ketika ada orang bikin salah sama kita, mau gak kita mengampuni? Mau gak kita berikan bagian mereka? Mereka juga berhak untuk menerima bagian yang sama. Mau gak kita mengampuni? Mau gak kita beri apa yang kita punya? Hal yang gratis
Tapi mungkin susah ya, saya tahu mengampuni orang itu susah banget. Tapi memang kita gak mampu, makanya ada kasih karunia-Nya. Karena Tuhan tahu kita gak mampu. Makanya dia beri anugerahnya, dia beri kasih karunia-Nya buat kita untuk memampukan kita mengampuni. Untuk memampukan kita melakukan hal-hal yang kita sebagai daging, sebagai manusia gak bisa. Penyediaan Tuhan itu luar biasa, sister. Luar biasa sekali. Kalau dari contoh Alkitab kayak Yunus dan ikan besar misalnya. Kebayang gak sih ikan besar bisa, momennya tuh bisa pas gitu. Bisa pas ketika Yunus dilempar dari perahu, jebur. Tiba-tiba ada ikan besar, hap. Para ilmuwan yang meneliti soal ini bilang itu perjalanan ikan itu kemungkinan kata ilmuwan kemungkinan sekitar 3 hari. Berarti dari 3 hari sebelum Yunus menolak pergi ke Niniwe dan naik perahu itu, Tuhan udah kirim, ikan. Go ke laut ini koordinat sekian misalnya gitu. Ke koordinat sekian. Nanti ada anakku, hambaku Yunus dilempar. Kamu tangkap dia. Nanti kamu bawa ke tepian. Selamatkan dia. Kalau itu penyediaan Tuhan yang luar biasa. God's providence. Penyediaan dari Allah. Ketika Elia udah depresi. Elia dalam keadaan depresi dan minta mati sama Tuhan. Minta ambil aja nyawaku. Tuhan mengirimkan burung gagak bawa daging. Can you imagine burung gagak bawa daging, bawa makanan buat Elia di tepi sungai Kerit. Itu penyediaan Tuhan yang luar biasa. Saya pernah ada satu kejadian, saya gak pernah bisa lupain ini. Waktu saya masih kuliah dulu. Saya dulu kuliah di UI. Dulu saya tinggal di Gading Serpong. Jadi semester-semester akhir, saya tuh ke kampus naik bus. Turun di Pasar Rebo, terus naik angkot nomor 19 turun di Kober. Binsar tahu nih anak UI. Kita turun di Kober. Jadi turun di Pasar Rebo, terus nyebrang sedikit, ambil angkot nomor 19, turun di Kober. Ketika saya naik bus dari Gading Serpong sampai ke Pasar Rebo, ketika kondekturnya datang, saya buka tas saya nggak bawa dompet. Gak punya uang cash, saya gosrek cari, gak punya uang cash. Harga busnya itu 8.500 sis, 8.500. Saya bingung banget gimana caranya ini. Dan itu saya mau UAS, mau ujian semester waktu itu. Saya gak mungkin gak kuliah, saya harus ujian. Tapi gimana caranya, saya takut banget waktu itu. Saya perempuan, naik bus sendirian ke daerah Depok, ke Pasar Rebo. Dan saya gak bawa uang sama sekali. Ngomong apa sama kondekturnya? Kalau gue diturunin di tengah jalan gimana ini? Karena bus itu berhenti dulu di Rempoa, daerah Bintaro. Berhenti dulu ada orang yang turun. Kalau gue diturunin di Rempoa gimana nih ceritanya? Saya telepon mama saya kan, "Pak coba cek di mobil ada dompet aku gak?" "Ya ada, gimana dong?" Mama saya ngejar ke Pasar Rebo udah gak mungkin. Entah gimana di tengah saya telepon, kondekturnya datang pas ke barisan saya. Saya masih telepon, saya udah mau siapin sejuta alasan, mau mohon, "Mas tolongin saya mas, saya mau ujian." Saya udah bersiap-siap untuk mohon-mohon sama dia. Tiba-tiba di sebelah saya ada ibu-ibu bawa bayi. Ini persis kayak ibu nih, bawa anak seumuran begini. Tiba-tiba bilang ngeluarin uang 17.000. "Nih mas, saya sama mbaknya." Saya bengong, saya bilang, "Bu, gak apa-apa mbak. Mau ujian kan mbak? Mbak ujian aja gak apa-apa. Cuma 8.500. Ibu itu gak kelihatan kayak orang kaya sis, no. Dia kelihatan sangat sederhana, orang yang sangat sederhana. Dia bilang, "Gak apa-apa mbak." Di hari itu saya benar-benar, saya berasa Tuhan tuh sediain benar-benar apa yang saya perlukan. Setiap detail yang saya perlukan Tuhan sediain. Saya bisa pergi ke kampus, waktu itu saya cerita habis itu ke mama saya. Keren banget, saya gak tahu itu tiba-tiba ketemu ibu-ibu itu. Saya berharap beberapa hari kemudian saya naik bus lagi, saya ketemu lagi sama ibu itu. Tapi saya gak pernah ketemu sama ibu itu. Kalau mungkin, saya gak tahu ya, mungkin ibu yang menyaksikan, mungkin ada yang pernah bayarin seorang mahasiswi kuliah sekitar, saya lulus dulu 2011, sekitar 13 tahun yang lalu. Makasih ya bu, ibu dikirim Tuhan untuk saya. Satu lagi kesaksian sedikit aja. Kerinduanku ministry ini. Ini semua yang sisters duduk saat ini. Itu semua benar-benar penyediaan Tuhan. 100% itu anugerah dan penyediaan Tuhan. Maret 2024 ketika saya dan Pastor Gideon mengambil sebuah keputusan yang sangat besar dalam hidup kami. Kami gak tahu mau ngapain. Kami gak punya plan, gak tahu mau ngapain. Kami ambil keputusan yang jalan aja sama Tuhan. Beriman aja, percaya aja sama Tuhan.
Keesokan harinya, Randy Kiarnet, pengerja kita, sahabat kita, telepon. Kak, lu mau ngapain? Nggak tahu gue. Hari Minggu lu mau ngapain? Mungkin gue live streaming aja dari rumah. Kayak renungan pagi kerinduanku gitu. Mungkin hari Minggu gue ibadah khotbah live streaming aja dari rumah. Kita udah siapin sama teman-teman David, Iris untuk standby ke rumah ya. Kita live streaming aja dari rumah. Tiba-tiba Randy bilang, Kak lu mau tempat gak? Emang lu ada? Ada Kak, kenalan gue. Orang baik, pengusaha Kak. Lu pakai aja buat live streaming. Kita bikin ibadah Kak. Lu jangan ibadah di rumah Kak. Lu harus ibadah di satu tempat. Jam 6 sore Randy telepon, jam 9 malam kita cek ke sana, kita kabarin teman-teman semua, kita datang siapin live streaming, bikin ibadah perdana Kerinduanku Ministry. Hanya dalam waktu berapa jam, ya Binsar ya, Pastor Binsar, hanya dalam waktu berapa jam kita siapin semuanya, dan keesokan harinya, hari Minggunya, ibadah perdana Kerinduanku Ministry. Waktu itu kita masih gak tahu namanya apa. Masih cuman kayak ya ibadah pendeta Gideon aja lah gitu. Setelah acara baru kita kumpul sama teman-teman dan kita sepakat untuk teman-teman semua para pastoral di tempat ini, teman-teman pengerja yang ayo bang kita jadiin bang, ayo bang kita jadiin bang. Saya sama Pastor Gideon ragu waktu itu, apa iya bisa. Tapi lihat sekarang. Tuhan Yesus baik banget. Dia menyediakan semuanya, literally apa yang kita butuhkan dia sediakan. Sedikit demi sedikit dia provide, dia sediakan. Sampai ada Kerinduanku Ministry hari ini. Dan teman-teman semua, saudara sekalian, Bapak Ibu, sisters bisa hadir, bisa ibadah di tempat ini. And I hope Kerinduanku Ministry ini bisa jadi rumah buat kita semua. Bapak Ibu Saudara bisa bertumbuh sama-sama di Kerinduanku Ministry, menikmati apa yang Tuhan provide buat kami. Tuhan yang sama akan provide buat Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir, yang ketiga yang terakhir, saya akan cepat. Yang terakhir, bagaimana kasih karunia bekerja dalam hidup Ruth dan akan bekerja juga dalam hidupmu. God's redemption atau penebusan Allah, karya penebusan Allah. Rut 3 ayat yang ke-9. Bertanyalah ia, siapakah engkau ini? Jawabnya, aku Rut, hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Lompat ke ayat yang ke-13. Tinggallah di sini malam ini dan besok pagi jika ia mau menebus engkau, baik biarlah ia menebus. Tapi jika tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau. Demi Tuhan yang hidup, berbaring sajalah tidur sampai pagi. Latar belakang dari ayat ini, jadi tadi saya bilang Boas itu adalah kerabatnya Elimelek. Keluarganya Ruth. Saya boleh undang teman-teman pemusik, kerabat dari Elimelek. Dalam tradisinya, ketika jadi janda nih, ketika seorang perempuan jadi janda, harus ada sanak keluarga suaminya yang menebus dia, bertanggung jawab atas hidupnya, atas hidup janda ini. Itu tradisinya seperti itu. Nah, yang lucunya, tadi saya bilang, kayak kebetulan Ruth melangkahkan kakinya, tahu-tahu sampai ke ladangnya Boas. Yang Ruth sendiri nggak tahu itu ladang milik siapa. Ternyata ladang milik Boas yang ternyata adalah keluarganya Elimelek. Yang memang seharusnya bertanggung jawab atas hidup Naomi dan Ruth. Sebagai jandanya. Sebagai janda dari keluarganya, janda Elimelek. Kemudian Ruth minta kepada Boas untuk, Naomi mengarahkan Ruth untuk, dia harus menebus kita. Dia harus menebus kamu. Minta sama Boas untuk mengangkat kamu jadi istrinya. Memperistri kamu. Tapi kemudian Boas bilang, ntar dulu. Gue mau, ibarat katanya gitu, saya mau. Tapi ada kerabat yang lebih dekat. Yang lebih punya hak untuk menebus kamu. Tapi kalau dia gak mau, oke, aku yang akan tebus. Ketika itu Boas kemudian ketemu dengan kerabat yang lebih dekatin yang tidak disebutkan namanya. Ternyata kerabat ini gak mau. Dia cuma mau menebus ladangnya, cuma mau bayarin ladangnya, tapi tidak mau memperistri Ruth. Maka akhirnya orang ini melepaskan haknya untuk menebus Ruth. Dia kasih kepada Boas. Dan Boaslah yang setelah itu menebus Ruth. Memperistri Ruth. Dan kita tahu the rest of the story. Mereka melahirkan Obed melahirkan Isai melahirkan Raja Daud. Boas membuat sebuah transaksi dengan penebus yang seharusnya dengan yang kerabat yang lebih dekat ini. Dan Boas sebenarnya Boas tuh nggak punya kewajiban untuk nebus Ruth. Karena ada kerabat yang lebih dekat, yang lebih berhak, lebih berkewajiban untuk menebus Ruth. Tapi sepanjang kitab Ruth, kalau sisters nanti silakan baca di rumah, cuma 4 pasal kitab Ruth. Juga gak panjang-panjang, silakan dibaca.
Sepanjang kitab Rut, kita melihat bagaimana Boaz peduli, mengasihi, dan do extra miles untuk hidupnya Rut. Seperti yang tadi kita baca di Rut 2. Dia kasih makan, dia kasih minum. Dia bilangin sama penjaga-penjaganya, jangan diganggu orang ini. Bahkan dia dengan sengaja bilang, jatohin deh bulir-bulirnya, jatohin. Biar dia pungut lebih banyak dari yang seharusnya. Dan pada akhirnya Boaz memberikan dirinya, menebus Rut, mengangkat Rut dari kehinaannya, seorang janda miskin orang asing musuh Israel, diangkat oleh Boaz jadi istrinya, jadi seorang yang kaya, jadi tuan tanah, jadi pemilik ladang. Dan lewat keturunannya mereka melahirkan the man after God's own heart, Raja Daud. Kita tahu kisah Raja Daud. Kita tahu betapa Daud seorang raja besar di Israel yang sangat disayang sama Tuhan, sama Allah. Dan turun sampailah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sisters, brothers, ada beberapa brothers juga di tempat ini. Kasih karunia Tuhan itu cukup bagi kita. Berlimpah bahkan. Lebih dari cukup buat kita. Kita ini telah ditebus sama Tuhan Yesus. Amin. Kita ini orang asing. Kalau sisters baca lebih dalam lagi dalam perjanjian baru, kita ini diangkat sama anak. Sebenarnya bagian-bagian keselamatan itu bukan milik kita sebenarnya. Tapi kita dilayakan, kita diangkat anak. Kita orang asing yang gak punya hak apa-apa, tapi kita diangkat menjadi ahli waris kerajaan surga. Jadi warga surga nanti kita. Karena karya keselamatan Yesus di atas kayu salib, dan kita semua percaya. Kita percaya pada Yesus. Kita percaya pada pengorbanannya. Kita terima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Maka kita diangkat anak. Kita bukan lagi orang asing, tapi kita anak. Sama seperti Boaz menebus Rut, Tuhan Yesus menebus kita. Jadi mempelainya. Jadi mempelai Kristus. Sebagaimana Rut jadi mempelainya Boaz, kita jadi mempelai Kristus. Boaz dan Rut menikah. Mereka punya anak, yaitu Obed. Yang menarik, sebelum Mahlon meninggal, sebelum suaminya Rut meninggal, gak pernah diceritakan Rut punya anak. Artinya, selama 10 tahun, kalau gak salah sekitar 10 tahun, pernikahan Rut dan Obed, Rut barren, kandungannya mandul, tidak menghasilkan. Tapi setelah ditebus oleh sang penebus itu, the Redeemer, Boaz, tipologi dari Yesus. Rut, seorang janda yang barren, kering, mandul, dikaruniakan keturunan. Bahkan menjadi nenek moyang dari raja di atas segala raja. Kisah Rut diawali dengan penderitaan. Tentang kelaparan, tentang kemiskinan, kedukaan, tentang kesepian. Tapi kisah Rut diakhiri dengan kemuliaan. Diakhiri dengan kemakmuran, kelimpahan, sukacita, dan berbuah lebat. So sisters, apapun musim dalam hidupmu saat ini, ingatlah bahwa Dia Tuhan yang masih terus bekerja buat setiap kita. Kisahmu belum selesai, kisahmu belum tamat. Dia masih terus melanjutkan kebaikannya buat setiap kita. Ketahuilah bahwa Dia Allah yang bermurah hati. Dia Allah yang murah hati. Dia Allah yang penuh dengan belas kasihan. Dan Dia mengasihimu. Dia sangat mengasihi dan mencintaimu. Dan semua penderitaan yang Rut alami, semua penderitaan yang kita alami, tidak sebanding dengan kemuliaan yang mau disediakan buat kita. Yang bersuka cita boleh tepuk tangan. Dengan kemuliaan buat Tuhan kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami percaya Tuhan bahwa kasih karunia yang Tuhan limpahkan buat Rut, kasih karunia yang sama melalui Allah yang sama mau Tuhan Yesus sediakan buat kami. Kami ditebus, Tuhan menebus kami, mengangkat kain kabung kami, ganti dengan sukacita. Kami percaya Engkau Allah yang besar, Engkau yang berjanji, Engkau yang setia untuk menggenapinya. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kita sama-sama naikkan pujian ini. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kami hidup karena percaya kepadamu Tuhan. Haleluya. Hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia.
menyerah, meski dalam kesesatan. Karena kami tahu pengharapan kami di dalam Engkau Tuhan Yesus. Seluruh hidup kami dalam genggaman tangan-Mu, dalam kendali-Mu, dalam kontrolnya Tuhan Yesus yang hebat, yang besar, yang ajaib. Nyatakan dengan iman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup, Tuhan yang lebih dari sanggup. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, punya iman, Tuhan sanggup, Tuhan mampu. Amin. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sisters, Allah yang menolong Ruth, Allah yang menyediakan apa yang Ruth perlukan, Allah yang menebus Ruth, Allah yang mengangkat derajatnya Ruth, Allah yang mengangkat kain kabungnya Ruth dan ganti dengan sukacita. The very same God, Allah yang sama, yang saat ini sedang bekerja dengan kemuliaan kasih karunia-Nya, dengan kelimpahan kasih karunia dalam hidupmu. Apapun musim yang kau sedang alami saat ini, masalah, ketakutan, sakit penyakit, kesesakan, kedukaan, percayalah, Dia mau, Dia mau, Dia mau untuk menolong engkau, untuk memeluk engkau, untuk menyediakan yang kau perlukan, untuk mengampuni engkau, untuk mengubah hidupmu, untuk memulihkan engkau, memulihkan hatimu, membalut luka di hatimu. Dia baik, Dia teramat sangat baik, Dia lebih dari sanggup. Seberapa hebatnya masalahmu saat ini kau pikir, percayalah kau punya Tuhan yang lebih hebat. Kau punya Allah yang lebih besar. His grace is sufficient. Kasih karunia-Nya cukup, bahkan lebih dari cukup. Allah yang melakukan perkara yang besar dan ajaib buat hidup saya, buat kerinduanku ministry. Allah yang sama, yang sedang bergerak untuk mengubahkan hidupmu, untuk menyediakan apa yang kau perlukan. Relakan hatimu untuk dibentuk sama Tuhan. Relakan hatimu untuk jalani prosesnya satu demi satu, selangkah demi selangkah. It's okay, selangkah demi selangkah. Dengan air matakah saat ini, dengan sakitkah saat ini, it's okay. Jalanin selangkah demi selangkah. Dan biarkan tangannya terus menggenggam tanganmu dan membawa engkau kepada apa yang telah Dia rancangkan. Dan yang Dia rancangkan hanya kebaikan, hanya damai sejahtera, hanya sukacita. Jalan terus, percaya Dia ada di sana untuk menolong dan memberkati hidupmu. Pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Jadikan ini doamu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi.
Yesus. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sekali lagi dengan imanmu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat firman yang boleh Engkau tabur di tempat ini Tuhan Yesus. Biar kiranya firman-Mu itu Tuhan tidak dicuri oleh si jahat, tidak dicuri oleh dunia, tidak dicuri oleh ketakutan, kekhawatiran kami. Tapi boleh berakar, bertumbuh dan berbuah lebat, memberkati hidup setiap mereka. Memberikan pengharapan yang baru buat mereka, berikan kekuatan yang baru buat setiap mereka. Terima kasih Tuhan Yesus buat kehadiran-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu ya Bapa. Kami serahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kami percaya janji-Mu, iya dan amin. Sebentar Tuhan Yesus, kami siap untuk memberi yang terbaik untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus yang sucikan, kuduskan setiap persembahan kami. Kiranya boleh jadi dupa yang harum di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan, boleh memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Segala puji, syukur, hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Kami siap beri yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kayak berada mengucap syukur. Mari kerinduanku sisterhood, sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.